Kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali menjadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan meminta mereka menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarnoputri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya, insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait netralitas aparat dalam pemilu 2024, sudah bergabung bersama kami Koordinator Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Selamat sore, Mas Husein. Selamat sore. Mas Husein, terkait dengan netralitas aparat, saya ingin memulainya dari temuan terbaru di Sukoharjo. Ada foto Dandim di sana bersandingan dengan Capres. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Saya kira ini bukan satu pola yang baru ya. Sebelum-sebelumnya juga ditemukan, misalnya ada Babinsa di Cilincing yang kemudian mendata rumah-rumah yang dihampiri oleh paslon 02 gitu ya. Kemudian dia data. Nah, kemudian juga misalnya kalau kita lihat catatan dari pemilu sebelum-sebelumnya juga memang TNI ya, khususnya TNI tidak bersih dari ketidaknetralan gitu. 2014 juga ada pendataan Babinsa juga, Babinsa yang mendata pemilih juga. Kemudian keterlibatan dalam pilkada di Riau dan lain sebagainya itu memang tidak mengejutkan karena memang komitmen soal netralitas ini tidak pernah dianggap sebagai satu hal yang serius gitu oleh aparat keamanan kita. Oke, kalau data dari Imparsial sendiri hingga saat ini banyak juga laporan masuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Kami sedang melakukan pemantauan ya, real di lapangan juga. Dalam waktu dekat kami akan launching, saya belum bisa sebutkan angkanya, tapi yang jelas ada puluhan pelanggaran sejak dimulainya proses pemilu 2024 ini. Oke, ada puluhan yang tersebar wilayahnya ya di seluruh Indonesia. Betul. Begitu, Mas? Di seluruh Indonesia. Oke, kalau kita bicara soal netralitas, sebenarnya pucuk pimpinan Polri dan TNI, tadi kita saksikan bersama pernyataan Kapolri, kemudian Panglima TNI sudah menjamin sebenarnya dan juga sudah menandatangani deklarasi netralitas bagi aparat kepolisian dan TNI. Mengapa hal itu tidak sampai ke bawah dan di lapangan masih saja ditemukan seperti ini? Masalahnya di mana, Mas? Saya kira masalahnya memang publik sejak
adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang kemudian memberikan karpet merah kepada anak presiden, itu kemudian punya satu persepsi yang negatif kepada penyelenggara pemerintahan, termasuk kepada kepolisian dan kepada TNI gitu ya. Bukanlah satu hal yang yang kebetulan kalau misalnya pucuk pimpinan polisi adalah orang Solo, geng Solo, kemudian pucuk pimpinan TNI merupakan juga geng Solo. Pak Agus Subianto sebelumnya pernah jadi Dandim ketika Jokowi di Solo tahun 2009, kemudian Pak Listio pernah jadi Kapolres di Solo. Kelompok Solo inilah kemudian sekarang mengisi pucuk-pucuk pimpinan angkatan senjata kita dan kepolisian kita. Jangan salahkan kemudian ketika publik punya persepsi negatif. Oh ini ada hubungannya dengan pemilu karena misalnya Pak Agus Subianto itu menggantikan Panglima TNI sebelumnya menjelang proses pemilu. Nah, mulai dari situ ada proses-proses, ada rentetan peristiwa. Misalnya kita dengar bahwa Presiden BEM UI mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan gitu ya, dia katakan begitu, setelah melakukan kritisi terhadap putusan MK misalnya. Kemudian Pak Agus Subianto juga misalnya mau saya katakan cawe-cawe dalam pemilu misalnya dengan membuat posko netralitas, padahal dalam konteks pemilu pelanggaran-pelanggaran pemilu itu misalnya harusnya masuknya ke Bawaslu dan kepolisian gitu ya. Nah, kemudian TNI buat posko netralitas sendiri itu untuk apa gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa lihat tadi ada foto-foto Dandim, yang kemudian tadi ada pendataan oleh Babinsa dan lain sebagainya. Dan kalau kita misalkan kita lihat sendiri misalnya begini, Panglima TNI juga kemarin kan dihadapkan dalam kasus yang sangat serius, misalnya ajudan Pak Prabowo yang TNI aktif itu jelas-jelas menggunakan atribut kampanye, tapi tidak ada satu hukuman yang jelas buat yang bersangkutan gitu. Padahal itu jelas kalau dalam konteks prajurit dia bersalah, dia nggak boleh. Kita nggak pernah lihat ada ajudannya Pak Jokowi misalnya pada dalam pemilu 2019 pakai atribut gitu ya, nggak ada kayak gitu. Nah itu oleh karena itu kita tidak menjadi ragu-ragu terhadap komitmen yang diberikan oleh Panglima TNI dan Kapolri. Oke, tapi kalau kita lihat dalam konteks Dandim di Sukoharjo lah katakanlah, bisa jadi baliho yang dipasang itu kan fotonya ditempelkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, misalnya ada semacam upaya-upaya negatif campaign atau mungkin bisa dikatakan black campaign dalam hal ini. Indikasi-indikasi kan bisa saja terjadi. Pendapat Anda, Mas? Iya betul, oleh karena itulah yang mesti dilakukan adalah oleh Panglima TNI adalah segera untuk melakukan investigasi. Itu satu hal. Kalau memang dia terbukti bersalah, hukum, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy itu kan menjadi presiden. Oh, kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Gitu kira-kira. Nah, kalau karena dia tidak dihukum, berarti saya tidak dihukum juga. Nah, itu juga barangkali ke sana juga arahnya. Nah, oleh karena itu saya harap memang harus ada investigasi yang menyeluruh gitu ya ke bawah agar ini tidak jadi presiden di tempat-tempat yang lain gitu. Bawaslu juga nggak boleh diam-diam saja. Ini juga menjadi satu catatan yang serius gitu. Karena juga di sebelum-sebelum misalnya tahun 2004 ya, itu ada pengerahan, catatan kami ada pengerahan beberapa truk misalnya ke Ponpes Al-Zaitun misalnya untuk diarahkan untuk mencoblos calon tertentu gitu. Itu ada, itu real dan datanya ada. Dalam Pilkada Riau pengarahan TNI kepada calon-calon tertentu itu ada. Jadi jangan sangka, jangan kira bahwa memang pemilu kita bersih daripada penyimpangan-penyimpangan peran ini. Nah, ini jadi catatan serius dan memang harus diinvestigasi. Oke, Mas Hussein terakhir, kita kan tahu ada sentra Gakumdu yang dibentuk bersama penyelenggara pemilu. Ini juga terdiri dari Bawaslu, kemudian juga ada juga TNI Polri. Bagaimana kemudian agar sentra Gakumdu ini bisa bekerja secara maksimal, termasuk tadi Anda katakan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Ya, saya kira itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang TNI bersalah ya katakan bersalah. Tidak boleh ada
pengistimewaan terhadap golongan-golongan tertentu. Misalnya kalau Polri dia diistimewakan, oh iya dimaafkan, dia sudah dihukum oleh atasan dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kalau ada pelanggaran, tegas katakan pelanggaran. Kalau memang hukumnya misalnya seorang prajurit, seorang anggota polisi, kemudian dia memakai baju atau membawa atribut atau misalkan punya hand sign begitu ya, difoto kemudian itu memang terbukti benar, ya dihukum secara peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Jangan dikatakan tidak ada pelanggaran padahal publik jelas-jelas melihat bahwa ada pelanggaran. Publik itu kan mata satu seluruh mata masyarakat Indonesia melihat jelas-jelas memang itu ada pelanggaran tapi yang terjadi justru dibiarkan. Oke. Nah, itu yang saya kira memang tidak boleh ada ditutup-tutupi gitu Mas. Oke, tidak boleh ada pembiaran dan kita lihat saja nanti kinerjanya seperti apa karena masyarakat seperti Anda katakan melihat dan menanti begitu ya kerja nyata dari Sentra Gakumdu ini. Terima kasih Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, video kampanye dengan melibatkan anak kecil tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, anak-anak berseragam sekolah dasar terlihat berkumpul di depan spanduk bertuliskan pemberian makan sehat anak dan susu untuk anak gratis. Selain makan sehat dan susu gratis, bentangan spanduk juga menunjukkan gambar animasi pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Belum diketahui lokasi pasti kampanye yang melibatkan anak kecil ini. Namun pengambilan video diduga dilakukan oleh salah satu orang tua murid di kawasan sekolah dasar di wilayah Tajur, Halang, Bogor. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Dalam debat ketiga, Anies Baswedan mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Anies adalah 11 dari 100. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Terkait penilaian tersebut, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Prabowo di sela pidatonya dalam acara Silaturahmi Nasional Umat dan Ulama di Palembang, Sumatera Selatan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Pernyataan Prabowo lantas disambut teriakan para pendukungnya. Mereka langsung riuh dan menyebut-nyebut nama Prabowo. Kepada pendukungnya, Prabowo menegaskan seluruh jiwa raganya hanya untuk Indonesia. Dia pun enggan memikirkan skor yang diberikan Anies. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Palembang menjadi salah satu daerah kunjungan Prabowo ke Pulau Sumatera usai mendatangi kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan kota Jambi, Provinsi Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya, pemimpin harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat pasangan calon. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon nomor urut 1 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional.
Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat dengan pasangan calon. Ya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Diketahui sebelumnya pada debat ketiga Pilpres 2024 cukup berlangsung panas. Bahkan hingga acara debat selesai kondisi politik juga masih memanas. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 3.000 surat suara ditemukan dalam keadaan rusak oleh petugas saat penyortiran. Kerusakan terjadi akibat warna yang tidak merata, sobek hingga lubang dalam kolom pencoblosan. Ratusan lembar surat suara rusak ditemukan KPU Jakarta Barat saat melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan diantaranya terjadi dari hasil cetak warna tidak merata, noda, sobek, serta lubang pada kolom nomor urut dan kolom nama. Nantinya surat suara rusak akan kembali disortir untuk memastikan apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi sortir itu adalah kita membuka surat suara, lalu kita lihat apakah ada jenis kerusakan atau cacat, apakah bisa ditolerir, digunakan kembali atau tidak bisa. Bagi yang bisa akan kita lipat, bagi yang tidak bisa akan kita sisihkan. Per 3 hari kita akan sortir ulang semua yang rusak untuk memastikan itu benar-benar rusak tidak bisa digunakan. Sementara itu sebanyak 3.743 lembar surat suara ditemukan rusak oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Surat suara dinyatakan rusak karena ada yang robek dan ada bekas tinta cetakan pada surat suara. Rencananya KPU Bangka Belitung akan memusnahkan surat suara rusak dalam waktu dekat dan diganti dengan yang baru oleh pihak percetakan. Di 5 jenis ya, saya tidak menyampaikan detailnya apa, semuanya ada 3.735 surat suara pada 5 jenis surat suara yang bisa dikatakan rusak ya, dan tentunya ketika rusak itu tidak dibenarkan, tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Nah, data ini nanti mungkin bisa bertambah karena saya dapat laporan dari sekretariat kita, masih ada 2 atau 3 kabupaten yang belum selesai melaksanakan sortir tadi. Setelah mendapat pergantian surat suara, petugas akan kembali melakukan penyortiran dan pelipatan sebelum dikirimkan ke masing-masing wilayah pemilihan. Dari Jakarta dan Bangka Belitung, Miftahul Gani Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ditemukan baliho dan tim Sukoharjo bersama Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini, bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk menjadikan di Sukoharjo seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.